Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review episode terakhir, final episode ke-6 dari Loki season kedua. Wah, gila banget ya teman-teman. Akhirnya kita di penghujung dari series Loki season kedua ini. Oke, kita langsung aja ya teman-teman nge-breakdown scene per scene dan penjelasannya langsung untuk Loki season kedua ini, final episode ke-6. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Follow juga TikTok dan Instagram official account Jokastoy. Oke, gak usah berbacot, let's check it out. Oke, episode ke-6 ini, final episode Loki season kedua, ini berjudul Untuk Tujuan Yang Mulia, for Glorious Purpose. Seperti apa yang sering diucapkan Loki di setiap scene-nya di semesta Marvel ya teman-teman. Di sini menampilkan sama seperti apa yang kita teorikan beberapa minggu yang lalu. Loki akan terus mengulang again dan again momen dimana mereka hendak menyelamatkan temporal loom yang akan meledak itu ya teman-teman. Loki terus mengulang itu agar Victor Timely bisa berhasil pergi ke mesin temporal dan memasang alat ekstraktor tersebut dan menyelamatkan temporal loom. Tapi selalu gagal ya. Loki terus mengulang sampai jauh lagi ya ke episode-episode sebelumnya. Loki terus mengulang dan time sleeping ketika momen Obi itu menjelaskan kepada Victor Timely apa yang harus ia lakukan di bawah sana nanti. Tapi tetap ya tidak keburu gitu. Radiasi dari temporal loom itu membuat spaghettification lebih cepat kepada Victor Timely ini. Ternyata Loki masih tetap gagal ya untuk menyelamatkan mesin temporal. Jadi dia kembali balik lagi ngulang ke momen ketika Victor Timely itu ditawan oleh Ravonna dan Miss Minute agar mereka bisa lebih cepat lagi ya untuk menyelamatkan mesin temporal. Dan lucunya dari scene ini kita harus melihat berkali-kali ya kematian Victor Timely yang menjadi spaghettification tersebut menjadi spaghetti, berbagai angle, berbagai point of view dan berbagai momen. Sedangkan Loki hanya tinggal mengulang again dan again. Ini scene-nya agak kocak gitu ya teman-teman. Si Victor Timely-nya dia nerima aja ya teman-teman ya. Ia mati terus menjadi spaghetti di berbagai momen. Loki time sleeping lagi kembali jauh ke belakang ya. Ketika pertama kali Loki memperkenalkan Victor kepada Ouroboros, Loki langsung mempersingkat percakapan mereka ya. Dia langsung menyimpulkan dan langsung ke intinya, dia yang langsung menjelaskan ya teman-teman. Memang ini Loki God of Stories banget ya. Bisa nge-rewrite ulang dan menulis ulang kisah cerita seseorang. Ini biar keburu waktunya ya. Harus cepet-cepet mereka ini. Gak boleh banyak basa-basi. Semua di situ hanya bisa bengong ya. Cassie, Mobius, Obi, Victor, Sylvie. Kenapa si Loki ini jadi dia yang menjelaskan dan jadi dia yang mengerti tentang cara kerja untuk memperbaiki mesin temporal loom. Untuk mempersingkat waktu, Loki pun mengajukan ya kepada Obi untuk mengajarkannya bagaimana bisa membuat mesin temporal loom dan juga menyatukan prototype throat multiplier-nya si Victor Timely bersama dengan ekstraktor milik Obi agar bisa membesarkan cincin temporal loom sehingga bisa memanage lebih banyak branch timeline dan tidak akan overload gitu. Obi berkata butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Si Loki pun langsung tercengang gitu ya, tapi dia memiliki semangat tinggi. Kemudian muncul kalimat ratusan tahun kemudian. Berarti kan ini sudah menandakan bahwa Loki sudah tidak terhitung lagi mengulang time sleeping ini ya teman-teman ya. Hingga bisa ratusan tahun, berarti sudah ribuan bahkan jutaan kali Loki melakukan time sleeping ke momen yang sama again and again. Sehingga Loki ini bisa cepat nanti membuat si mesin ini dan bisa memperbaiki mesin temporal loom. Sampailah ketika Loki bisa membuat mesin itu sendiri dengan tangannya tanpa harus menunggu Ouroboros, Victor Timely dan Cassie itu bekerja sama. Dan semua orang itu hanya bisa bengong aja ya sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya setelah Loki berpikir ia sudah cukup cepat ya dalam mengulang waktu dan mempersiapkan alat ini, sampailah Loki ke momen ketika Victor Timely akan mengajukan dirinya untuk masuk ke radiasi aura temporal dan menyelamatkan mesin temporal itu. Dan Loki yakin ini adalah momen yang tepat ya, karena ini dia sudah secepat mungkin, udah ratusan tahun nih dia ngulang, udah ratusan tahun dia mempelajari mesin pembuatan tersebut, pasti ini akan berhasil ya. Begitu besar dan tinggi banget ya dedikasi si Loki ini ya untuk menyelamatkan Secret Timeline dan menyelamatkan temporal loom serta seluruh eksistensi kehidupan. Di sini Loki jadi pinter ya, dia langsung menjelaskan dengan detail apa backup plan yang akan mereka lakukan terhadap mesin temporal
temporalum kepada Obi dan Cassie, membuat Mobius berkata untuk berhati-hati bahwa Loki hendak mengincar pekerjaannya si Obi. Kalau teman-teman perhatikan, temporalum yang kita lihat di episode dan momen ini memang belum sesekarat yang kita lihat beberapa episode yang lalu ya. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan Loki, mengulang waktu dan mencari momen yang tepat, durasi yang lebih lama, serta waktu yang tepat, ini sesuai ya. Nah, momen inilah ya yang paling terdekat dan paling bisa menjangkau mesin temporal. Skenario ini pun berhasil ya. Dari ratusan tahun dan jutaan kali Loki mengulang, akhirnya momen inilah yang paling pas dan paling mendekati bisa memperbaiki mesin temporal. Dengan sekuat tenaga, Victor Timely mencoba ya melawan radiasi spaghettification dari mesin temporal, karena memang seperti diterpa angin gitu ya. Jadi agak susah dia melangkah. Namun dengan dorongan Loki, teman-teman, dan juga keberanian Victor Timely untuk menyelamatkan Sacred Timeline, akhirnya ia berhasil sampai ke ujung ya guys. Loki juga mengingatkan kepada Victor Timely untuk tidak menaruh ekstraktor di bawah karena akan menggelinding. Ini berarti momen ini sudah pernah mencapai di sini ketika pengulangan dahulu ya guys. Tetapi karena menggelinding dan terjatuh, Loki harus mengulang lagi momen ini. Akhirnya Victor Timely berhasil memasang ekstraktor tersebut kepada mesin temporalum dan nge-launch throughout multiplier atau pengganda volume untuk memperbesar cincin temporalum. Di sini Loki terlihat bahagia sekali dan berkaca-kaca ya teman-teman. Ia sangat emosional banget. Akhirnya pengulangan ratusan kali bahkan jutaan kali time slipping akhirnya menuntunnya ke momen ini, ke solusi terbaik untuk menyelamatkan temporalum. Mereka semua bergembira dan bersuka cita ya teman-teman, dan Victor Timely kembali dengan selamat di sini. Mereka semua bersuka cita ya. Mereka pikir throughput multiplier pengganda volume itu masih bisa memanage branch timeline menjadi satu lagi. Tapi ternyata kemunculan branch timeline ini lebih cepat dari apa yang bisa dibayangkan ya teman-teman. Bahkan perluasan cincin temporalum tidak mampu memanage-nya kembali. Akhirnya overload lagi ini temporalumnya ya. Si Loki pun hanya bisa tercengang lagi ya guys. Dia terkejut bahwa skenario ini masih tidak bisa menyelamatkan temporalum. Victor Timely pun berkata bahwa branch timeline ini terus mengganda, memperluas dirinya timeline tersebut pada kecepatan yang nggak terbatas gitu. Jadi memang pertumbuhan branch timeline ini sangat cepat sekali ya setelah kematian He Who Remains. Victor Timely berkata semua masalah skalanya. Temporalum itu nggak akan bisa memanage multiverse yang tumbuh tanpa batas dengan sangat cepat. Jadi memang yang namanya timeline, multiverse, semesta-semesta dan timeline itu sendiri saling berkaitan ya teman-teman ya. Tumbuhnya branch timeline dari Sacred Timeline 616 memunculkan branch timeline 616 yang dihancurkan General Dox. Namun itu juga bisa memunculkan semesta lain seperti timeline semesta 838, timeline semesta yang kita lihat di ending credit scene The Marvels. Jadi di sini tuh jangan ada yang bingung lagi ya perbedaan timeline dan multiverse gitu ya teman-teman. Semuanya ini saling connect each other dan tidak bisa dipisahkan antara timeline, Secret Timeline yang kita lihat di series Loki dan multiverse yang kita lihat di Doctor Strange Multiverse of Madness atau Spider-Man No Way Home, atau yang kemarin kita lihat realitas baru di semesta X-Men Fox Universe. Itu semua saling berkaitan dengan si Sacred Timeline yang memunculkan branch timeline atau timeline baru, termasuk semesta baru. Dan di semesta itu bisa juga nanti bercabang lagi timeline baru, dari cabang itu muncul lagi timeline dan semesta yang lain lagi. Jadi kalau mau dipelajari pun tidak akan bisa ya, karena waktu itu berjalan dengan ketidakpastian dan kemungkinan tanpa batas gitu guys. Jadi dari Sacred Timeline muncul branch timeline, itu bisa melahirkan timeline 616 yang lainnya seperti yang dihancurkan General Dox. Berikut pun bisa memunculkan timeline semesta multiverse lain seperti semesta 838 Multiverse of Madness, dan timeline dari 838 itu bisa memunculkan timeline baru lagi yang berasal dari sumber utamanya Sacred Timeline MCU, timeline utama jagat utama MCU. Sebanyak apapun pengganda volume itu dinaikkan, tetap tidak akan bisa memanage branch timeline semesta baru, timeline baru yang lahir dan muncul ya teman-teman. Seperti apa dikatakan Victor dan juga Loki di sini. Betul-betul ya guys, momen ini akan ngelit kita ke multiverse saga Avengers Secret Wars dan Avengers Kang Dynasty. Mesin temporalum pun meledak lagi ya teman-teman. Tapi di sini Loki punya backup plan setelah mendengar kalimat Sylvie bahwa adanya branch timeline itu memang sesuai kayak sudah ditakdirkan gitu.
dia mengulang momen ketika Sylvie hendak membunuh He Who Remains di season pertama episode ke-6. Wow, Loki pun time sleeping dan mengulang kembali lagi dan lagi momen ketika Sylvie hendak membunuh He Who Remains dan dia hendak mencegahnya. Berbagai posibilitas kemungkinan ia lakukan masih tetap gagal ya teman-teman. Karena mengulang bagian temporal loom tetap tidak berhasil, maka Loki harus kembali lebih jauh lagi untuk menghentikan Sylvie membunuh He Who Remains. Sampai bosen si Loki ini ya, Sylvie selalu berkata kalau mau menghentikannya bunuh dia dan melihat He Who Remains mati lagi dan lagi. Dan pada akhirnya satu momen Loki berkata, jangan diam saja, lawan perempuan itu kepada He Who Remains. He Who Remains langsung menghentikan momen si Sylvie kayak di pause sebentar gitu ya. Dan He Who Remains juga mengetahui bahwa si Loki ini sudah berkali-kali melakukan momen ini dan time sleeping. Terjadilah percakapan yang lumayan deep ya antara Loki dan He Who Remains di scene ini ya. Ketika Loki menyadari bahwa He Who Remains ini mengetahui tentang time sleeping dan pengulangan waktu lagi dan lagi yang dilakukan Loki ya, ketika ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini ada hal yang diajarkan oleh He Who Remains, yaitu untuk menghentikan waktu atau pause dulu nih beberapa detik itu, dan Loki berhasil untuk melakukannya. He Who Remains di sini kayak berusaha ngetrik Loki kalau ternyata percakapan ini mungkin pernah terjadi. Namun ternyata percakapan yang mereka lakukan ini adalah yang pertama kali ya teman-teman. Dan Loki kayak mengembalikan trik gitu kepada si He Who Remains. Kau pikir ini pertama kali kita melakukan percakapan ini? Nah, jadi ini kayak trik gitu ya, biar orang yang mau kita gali informasinya itu ngomong semuanya. Dia pikir ini udah pertemuan berkali-kali karena mempermainkan waktu gitu. Padahal this is the first time. Ini adalah percakapan pertama antara He Who Remains dan Loki untuk ngomongin masalah ini ya. Semua yang terjadi di season kedua ini, dari awal sampai akhir dia terbunuh. He Who Remains pun menebak apa yang terjadi dengan Victor Timely dan mesin temporal loom yang sudah dialami oleh Loki, dan mereka pikir skalanya. Tapi He Who Remains berkata itu bukan karena skalanya. Temporal loom meledak dan gagal, tapi itu gagal yang baik. Karena ketika gagal, benar ya, temporal loom itu mereset semuanya, branch timeline yang datang ya teman-teman, dan terus mengulang seperti itu. Maksudnya tidak menimbulkan multiversal war, karena hanya tersisa sacred timeline aja. Walaupun pada akhirnya akan terjadi spaghettification seperti kiamat di spaghetti semua itu yang kita lihat di episode kemarin. Tapi itu kan tidak memunculkan perang multiverse antar variannya Kang. Dan pada akhirnya juga Loki akan selalu kalah. Cara ngomongnya He Who Remains ini kayak santai banget ya. Easy to build, mudah untuk dibangun kembali. TVA cuman korban tambahan. Tapi ia tidak memikirkan ya, di timeline itu ada orang-orang, ada manusia, ada miliaran makhluk hidup yang mati secara bersamaan, ada kehidupan dan free will yang dikorbankan ya teman-teman. He Who Remains juga memperingatkan kepada Loki bahwa variannya itu sudah tersebar di mana-mana ya. Itulah yang kita lihat di ending Quantumania, Council of the Kangs. Sacred Timeline dibuat He Who Remains untuk mencegah branch timeline itu lahir dan melahirkan varian-varian Kang yang lainnya seperti di Council of the Kangs. Dengan adanya branch timeline, tidak hanya melahirkan semesta baru, timeline baru, tapi juga melahirkan Kang tersebut ya teman-teman. Jadi semesta 838 itu dari branch timeline Sacred Timeline, semesta yang kita lihat di ending credit scene The Marvels dari branch timeline itu dari Sacred Timeline, dan munculnya Council of the Kangs ini semuanya dari branch timeline, berasal dari Sacred Timeline. Jadi seperti pohon yang memiliki ranting, dan ranting tersebut ada ranting lagi, ranting tersebut ada ranting lagi. Unlimited, tidak terbatas dan tak terhingga. Loki pun punya ide, dia akan ubah persamaan equationnya dan menghancurkan temporal loom. Namun kata He Who Remains, temporal loom itu mencegah perang brutal antar variannya di multiverse, di jagat multiverse. Dengan menghancurkan temporal loom, maka tidak akan menyisakan apapun dari perang itu, bahkan Sacred Timeline itu sendiri. Wah, gila banget ya guys. Kalau semesta utama pun tidak tersisa, apalagi mau diceritakan dari semesta Marvel ini. He Who Remains masih mencoba memperingatkan Loki ya, kau menghancurkan temporal loom maka semuanya akan hancur. Teman-temanmu, momen-momen kebahagiaanmu dahulu di kehidupanmu terdahulu, semuanya juga akan hancur ya teman-teman. Intinya Loki ini pengen tetap ada multiverse, sedangkan He Who Remains tidak mau ada multiverse atau multi timeline atau branch timeline. Maunya Sacred Timeline dengan satu semesta dan garis waktu yang sesuai. Namun mereka masih berdebat akan hal ini ya. He Who Remains pun akhirnya angkat tangan dan memberikan keputusan kepada Loki, membunuh Sylvie dan menghentikan multiverse terjadi, Sacred Timeline tetap terjaga, atau kematian He Who Remains sehingga multiverse pun tercipta. Time sleeping pun kembali terjadi ketika pertama kali Loki ditangkap TVA dan diinterview oleh Mobius. Loki pun meminta saran
saran kepada Mobius, siapa yang harus ia pilih mati dan siapa yang harus tetap ia biarkan hidup. Mobius pun berkata bahwa apapun keputusannya harus sesuai dengan peraturan, harus ambil keputusan dengan minimal kemungkinan terburuk paling sedikit ya teman-teman. Walaupun memang setiap keputusan itu ada hal buruk, tapi bisa dilihat yang mana hal buruk lebih sedikit. Mobius memberikan contoh kasus ya, ketika Hunter yaitu Ravonna Renslayer itu tidak mau ngeprune seorang bocah di sebuah timeline yang bisa mengakibatkan 5.000 orang itu mati ya teman-teman. Dan TVA harus ngeprune bocah itu agar tidak terjadi branch timeline dan juga 5.000 orang yang lain itu mati. Namun karena Ravonna di sana tidak tega, jadi terjadilah di sana branch timeline, teman-temannya pun mati. Nah, itu kan adalah hal yang menentang dari peraturan dan hal itu tidak diperbolehkan. Jadi ini menurut kata Mobius itu harus sesuai dengan peraturan dan meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi dari setiap pilihan kita. Akhirnya Loki pun mengetahui apa yang dimaksud Mobius ini ya teman-teman. Hal yang sulit, apapun itu harus tetap dilakukan untuk mencegah kehancuran yang lebih besar lagi lah intinya ya. Setelah bersalaman, Mobius dan semua objek itu terspaghettification atau menjadi spaghetti. Tentu hal ini tidak terjadi ya di season pertama, karena pada waktu itu Temporalum masih ada. Tetapi di season kedua ini, waktu yang berjalan di masa depan dan waktu yang berjalan di masa lalu ketika Loki time sleeping ini sama ya teman-teman. Temporalum meledak, spaghettification terjadi di masa depan, maka masa lalu itu juga akan kena ya. Karena itulah cara kerja Sacred Timeline ini yang saling terkoneksi waktunya itu guys. Sehingga Loki pun sadar bahwa memang gak ada cara lain ya selain memang membiarkan He Who Remains tetap hidup dan Temporalum bekerja dengan semestinya. Momen pun kembali sesaat sebelum Sylvie ke spaghettification. Loki pun menghentikan waktu dan membuat mereka berada di luar ruang dan waktu. Di sini, Sylvie terkejut dengan kekuatannya Loki yang bisa mengendalikan time sleeping. Loki berkata kepada Sylvie tidak ada cara lain ya teman-teman. Dia sudah mengulang apapun itu, tetap Temporalum itu meledak ya. Dan memang He Who Remains harus tetap hidup dan Sacred Timeline harus tetap berjalan. Di sini Sylvie berkata berarti kau harus membunuh diriku. Namun di sini Sylvie juga memberikan ya sebuah ide kepada Loki, mungkin ada cara lain gitu, bisa mengganti mimpi buruk itu dengan mimpi buruk yang lain. Loki pun mendapatkan plan atau ide ya. Dia melakukan time sleeping lagi sesaat sebelum Victor Timely turun ke bawah menuju mesin Temporalum. Loki langsung turun ke bawah ya teman-teman, menutup pintu dan mengorbankan dirinya sendiri. Sylvie dan Mobius itu berusaha untuk menyelamatkan Loki tapi dia nggak mau ya. Ia langsung berjalan dengan sekuat tenaga dan menahan radiasi Temporalum yang menjadikannya spaghettification. Tapi perlahan bajunya menghilang dan hancur, digantikan dengan baju jubah hijaunya dan mahkota tanduknya itu yang khas Loki God of Mischief. Akhirnya Loki menjadi God of Stories di sini, menggunakan kekuatan sihirnya menghancurkan Temporalum yang terus menahan branch timeline atau multiverse ini jadi tetap satu ya. Dengan hancurnya Temporalum, maka multiverse sudah terbebas ya teman-teman. Multi timeline pun terbebas, branch timeline pun terlahir semuanya, termasuk semesta-semesta baru. Semesta 838, semesta Spider-Man No Way Home, semesta Tobey Maguire, semesta Andrew Garfield, semesta-semesta di Spider-Man Across the Spider-Verse, dan juga semesta Fox X-Men The End Credits in the Marvels. Pokoknya semua multiverse film Marvel yang kita tonton selama ini ya, inilah asalnya ya. Terbuka pintu multiverse ketika Loki menghancurkan Temporalum dan mengekspos multiverse. Kalau kalian perhatikan, tanduk Loki itu warnanya hitam dan ada bercak gold sama seperti template-nya He Who Remains ya. Karena memang Loki ini akan menjadi the next He Who Remains, Loki Who Remains. Loki sedikit demi sedikit ya menyalurkan energi sihirnya kepada branch timeline dan multiverse tersebut yang sudah sekarat ya. Teman-temannya hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi dan mereka pun nggak tahu apa yang terjadi guys. Loki di sini sudah sangat hebat banget ya. Ia membuka portal ke tempat Citadel End of Time di asteroid Out of Time dan mengendalikan seluruh branch timeline multiverse menggunakan kemampuan sihirnya itu dan kemampuan waktunya. Jadi memang si Loki ini menjadi He Who Remains ya. Sama seperti video pembahasan aku beberapa minggu yang lalu yang berteori bahwa Loki ini akan menjadi the next He Who Remains. Loki pun membuka portal ke Citadel End of Time dan mengendalikan semua branch timeline dengan kekuatan yang hebat itu. Sembari menangis, Sylvie berkata ia memberikan kesempatan. Next kita melihat Loki dengan sekuat tenaga dengan kekuatan sihirnya itu memegang dan mengendalikan seluruh timeline dan branch timeline tersebut ya. Seperti jaring dan seperti tali gitu ya teman-teman. Ia terus memegangnya agar tetap bisa di-manage gitu.
perlahan-lahan tempat Citadel End of Time itu menghilang dan digantikan dengan throne atau kursi Loki yang berwarna gold atau emas. Wah, gila banget sih, di sini keren banget ya CGI-nya, musiknya setingkat series ini udah wow, megah banget guys ya. Apalagi melihat Loki di sini memegang dan ngehold semua branch timeline dan multiverse together dengan kedua tangannya langsung gitu ya guys ya. Jadi nggak pakai mesin lagi tuh kayak He Remains, langsung pakai tangan sendiri. Loki pun duduk di tahtanya. Segera ia menyalurkan energi sihirnya yang besar banget itu dan menyatukan semua timeline menjadi bentuk seperti pohon yang kayak aku ceritakan di awal tadi itu ya teman-teman. Dimana pohon itu memiliki branch atau cabang ranting, itulah namanya multiverse, dan sangat berbeda dengan sacred timeline yang hanya satu semesta aja dengan satu garis timeline. Namun sekarang multiverse is exist, pintu semesta terbuka dan termasuk branch timeline dan semuanya pun ada ya guys. Jujur ya teman-teman, bentukan timeline branch timeline yang sekarang yang baru ini lebih kayak ke pohon Yggdrasil versi mitologi Nordik ya. Mirip banget dengan mitologi Norwegia, dewa-dewi Nordik gitulah. Mungkin ini penggambaran dari si Loki tersebut yang memang berasal dari mitologi Nordik. Dan juga bentuk pohon multiverse MCU ini mirip dengan multiverse presentationnya Miguel O'Hara kepada Miles Morales ketika memperkenalkan multiverse Spider-Man The Web of Life. TVA pun berjalan seperti biasanya lagi. Di sini Miss Minutes sudah jadi baik karena kan dia sudah di reset ya guys ya. Dan kalian bisa memperhatikan di layarnya itu bentukannya bukan seperti sacred timeline garis yang berjalan seperti sungai itu ya, tapi bentukannya seperti pohon dengan branch dan cabang timeline multiverse yang bebas untuk tumbuh. Cabang dan ranting pohon yang bebas tumbuh, begitupun dengan branch timeline bercabang, timeline multiverse jagat semesta ini boleh tumbuh dengan seharusnya tanpa menimbulkan kehancuran karena ada si Loki di sana. Jadi pokoknya bebas deh mau ngapain aja, yang penting Loki menjaganya nggak tetap hancur. Gamora bebas berkeliaran di timeline MCU, nggak ditangkap TVA. Nanti juga akan ada perang multiverse, pokoknya terserah deh. Dan yang mind blowing banget, perhatikan scene ini ya teman-teman. Mobius mendapatkan file case dari Ant-Man Quantumania, yaitu varian He Who Remains, Kang the Conqueror itu, yang kata si Mobius menyebabkan keributan kecil di semesta 616. Wow guys, di situ kalian bisa lihat fotonya si bola atau multiversal ball sphere yang muncul di Quantumania. Dan di sini kalian perhatikan juga Hunter B15 berkata, apakah mereka sudah tahu? Nah, mereka ini merujuk ke Council of the Kangs itu ya, yang nge-exile atau membuang, membanish dan mengasingkan si Kang the Conqueror ke Quantum Realm atau Subatomic Microverse. Dan Hunter B15 juga berkata, apakah mereka tahu kita masih ada? Mobius berkata tidak, mereka tidak tahu. Yang mereka itu Council of the Kangs. Dipikir Council of the Kangs, TVA ini nggak ada guys, karena udah mati He Who Remains itu. Padahal masih ada Loki God of Stories. Kemudian Hunter B15 juga berkata, apakah sudah ditangani? Iya, ditangani oleh mereka. Nah, mereka di sini beda dengan penyebutan mereka di awal tadi yang merujuk ke Council of the Kangs. Mereka yang disebutkan oleh Hunter B dan Mobius ini yang sudah mengatasi masalah kecil oleh Kang the Conqueror di Quantumania ini ialah si Ant-Man atau Scott Lang and family itu guys. Wah, gila banget sih ini. Mobius pun berencana untuk pergi dari TVA dan berhenti jadi agent itu ke timeline-nya. Aku nggak tahu ini benar apa enggak ya teman-teman. Hunter B15 kembali tetap memperjuangkan yang ada di TVA bersama dengan Cassie juga. Ouroboros di sini membuat buku TVA yang baru edisi kedua yang berwarna kuning ini ya teman-teman. Yang awal kan warna orange. Yang ini lebih membahas tentang isinya mengenai bagaimana cara kerja TVA yang baru sekarang di bawah kepemimpinan Loki Who Remains atau Loki God of Stories. Dan terlihat scene Victor Timely kecil yang tidak mendapatkan buku TVA itu ya, menandakan bahwa Victor Timely ini berarti sudah ditulis ulang kisahnya oleh si Loki God of Story, di rewrite story-nya agar tidak menjadi penemu TVA. Kemudian kita melihat di sini Ravonna terbangun di The Void dan melihat sekelilingnya gitu ya. Banyak objek-objek bekas di prune seperti piramida Mesir dan tulisan TVA for all time always. Seperti ngetis kita kayak varian-varian Kang seperti Ramatat Firaun dan sebagainya. Ia pun terkejut Ravonna ketika melihat di depannya ada cahaya berwarna ungu. Kemungkinan ini Allied yang hendak memakan si Ravonna ini ya. Next kita melihat Sylvie mengantarkan Mobius untuk melihat kehidupannya di timeline. Dan di sini Mobius seperti emosional banget ya. Ternyata ini kehidupannya dahulu pernah merasakannya. Dan di sini juga Sylvie pergi tidak mengatakan ia hendak pergi kemana. Mobius tetap di sini untuk melihat dulu timelinenya. Jangan takut menjadi spaghetti atau terspaghettification karena itu berasal dari efek radiasi temporalum yang sekarang sudah hancur. Sekarang kan ada Loki yang
yang menjaga. Sembari scene penutupan ending season kedua Loki final episode ini, di mana Loki terlihat menyedihkan gitu ya. Ia seperti menangis dan berkaca-kaca menahan semua branch timeline multiverse together dengan tangannya dan kekuatannya sendiri ya teman-teman. Dia betul-betul berkorban banget, gila sih. Developing dan perkembangan karakter Loki di season kedua ini betul-betul out of the box ya guys. Aku yakin banget setelah series ini akan banyak yang ngefans sama Loki dan Tom Hiddleston. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Mungkin banyak banget pertanyaan dari kalian. Boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi ini sudah official ya, bahwa multiverse itu sudah ada, sacred timeline itu udah nggak ada lagi guys. Jadi kita nggak usah ngomongin sacred timeline atau timeline utama lagi. Semuanya sudah bercampur, semuanya sudah lahir, multiverse dan semesta baru juga sudah ada. Timeline dan branch timeline juga lahir dan tumbuh. Tidak ada yang menekannya lagi seperti dahulu ada He Who Remains. Council of the Kangs juga lahir terus dari branch timeline tersebut. Dan perang berikutnya yang akan datang ialah Council of the Kangs ini nih. Nah, apa yang akan dia lakukan? Cuman aku agak bingung ya. Council of the Kangs kan di sini mereka melihat timeline ini masih berwarna biru ya. Padahal kan tadi timelinenya sudah dirubah Loki menjadi warna hijau. Aku nggak tahu nih, Council of the Kangs ini melihat timeline dari sisi yang mana ya teman-teman? Atau mungkin Council of the Kangs itu melihat timeline yang masih biru ini di bagian atas dari pohon multiverse ini, sedangkan yang di bawah bagian tengah-tengahnya di sana ada Loki, tapi tidak disadari oleh Council of the Kangs. Kita harus masih nunggu bertahun-tahun lagi nih. Oke guys, thank you for watching my videos. Jangan lupa gitu like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.